di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan, hiduplah seorang gadis cantik bernama Belle bersama ayahnya, Maurice, seorang penemu yang kreatif namun eksentrik. Belle dikenal oleh seluruh penduduk desa karena kecantikannya, tetapi ia sering dianggap aneh karena kecintaannya pada buku dan hasratnya untuk kehidupan yang lebih besar daripada sekadar tinggal di desa. Ia menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, menjelajahi dunia melalui imajinasinya. Di desa itu, ada seorang pemburu sombong dan egois bernama Gaston yang terobsesi untuk menjadikan Belle sebagai istrinya. Meski Gaston tampan dan dikagumi banyak orang, ia tidak memiliki kesamaan nilai atau kepedulian yang dimiliki Belle. Belle dengan tegas menolak lamaran Gaston, yang membuatnya semakin bertekad untuk memenangkan hatinya. Suatu hari, Maurice berangkat ke kota untuk memperkenalkan penemuan barunya, tetapi di tengah perjalanan, ia tersesat di hutan lebat dan akhirnya menemukan sebuah kastil misterius. Dengan rasa ingin tahu, Maurice masuk ke dalam kastil dan menemukan berbagai perabot yang hidup, seperti lumire, lilin yang ramah, cogsworth, jam yang kaku, emerald pots, tiko teh yang baik hati, dan chip, cangkir kecil yang ceria. Namun, tiba-tiba ia ditangkap oleh pemilik kastil, makhluk menakutkan yang dikenal sebagai Blas si buruk rupa. Ketika Belle menemukan bahwa ayahnya dipenjara di kastil, ia segera pergi mencarinya dan berhasil menemukan kastil misterius tersebut. Saat bertemu dengan Bias, Belle menawarkan dirinya sebagai pengganti ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Meski awalnya Bias ragu, akhirnya ia setuju dan membiarkan Maurice kembali ke desa. Dengan berat hati, Maurice meninggalkan putrinya demi keselamatannya. Hari-hari pertama Belle di kastil penuh dengan ketakutan dan kesedihan, tetapi perlahan-lahan ia mulai berinteraksi dengan perabot-perabot hidup yang ternyata ramah dan penuh perhatian. Mereka berharap Belle bisa menjadi orang yang mematahkan kutukan yang menimpa kastil itu. Meskipun Bias kasar dan pemarah, Belle tak gentar untuk melawan kata-katanya, yang justru menarik perhatian Bias dan membuatnya penasaran. Seiring waktu, sikap Bias yang tadinya keras berubah menjadi lebih lembut. Ia mencoba belajar berempati dan memperlakukan Belle dengan lebih baik. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, membaca buku di perpustakaan besar kastil, berjalan-jalan di taman yang penuh bunga, dan berbicara tentang kehidupan mereka. Belle mulai melihat sisi yang baik dalam diri Bias, sementara Bias menyadari bahwa Belle memiliki kecantikan yang tak hanya terletak pada wajah, tetapi juga hatinya yang baik dan pikirannya yang cerdas. Pada suatu malam yang penuh keajaiban, Bias mengadakan pesta dansa untuk Belle. Mereka berdansa di ruang balai yang megah, dan pada momen itu, Belle menyadari bahwa ia memiliki perasaan khusus pada Bias. Di saat yang sama, Bias merasa bahwa ia benar-benar mencintai Belle, namun tetap takut Belle tak akan pernah benar-benar mencintainya balik. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Belle mengetahui bahwa ayahnya dalam bahaya dan membutuhkan pertolongannya. Dengan berat hati, Bias membiarkan Belle pergi demi menyelamatkan ayahnya. Saat kembali ke desa, Belle bertemu Gaston yang menghasut penduduk untuk menyerang kastil dan membunuh Bias karena merasa Bias adalah ancaman bagi desa. Belle mencoba menghentikan mereka, tetapi Gaston tak mendengarkan dan memimpin warga desa ke kastil Bias. Terjadi pertempuran sengit antara Gaston dan Bias. Meskipun Bias awalnya menyerah dan tidak melawan, ia akhirnya bangkit untuk melindungi Belle. Di momen terakhir, Gaston berhasil menyerang Bias dengan fatal, tetapi akhirnya ia jatuh dari atas kastil dan tewas. Dengan luka parah, Bias terbaring di lantai kastil, hampir mati. Di saat itu, Belle dengan penuh air mata mengungkapkan cintanya kepada Bias. Tepat ketika kelopak terakhir mawar ajaib jatuh, kutukan itu pun terangkat. Di hadapan Belle, Bias berubah kembali menjadi seorang pangeran tampan. Belle terkejut, tetapi ia segera mengenali kebaikan hati yang sama dalam diri pangeran itu. Pangeran dan Belle kemudian hidup bahagia bersama, membawa suasana damai dan keajaiban kembali ke kastil serta desa.